Dalam video tutorial ini, kita akan membahas mengenai data sekolah, di mana sebelumnya kita telah membahas mengenai data umum sekolah. Sekarang kita akan membahas data rinci sekolah. Data rinci sekolah ini terdiri dari beberapa kelompok data. Yang pertama adalah data periodik. Di sini data periodik ini untuk periode ganjil 2015-2016. Pertama, data sumber listrik. Apabila di sekolah memiliki sumber listrik, maka kita sebutkan sumber listriknya apakah dari PLN, diesel, tenaga surya, PLN dan diesel atau lainnya. Silahkan pilih salah satu. Selanjutnya, daya listriknya. Daya listriknya di sini kita inputkan 10.600 watt. Silakan diinputkan sesuai dengan daya listrik yang digunakan di sekolah. Lalu waktu penyelenggaraan. Waktu penyelenggaraan ini ada pagi, penyelenggaraan siang, kombinasi antara pagi dan siang, lalu selanjutnya sore, malam, ada juga sehari penuh selama 5 hari dalam 1 minggu. Ada pula sehari penuh selama 6 hari dalam 1 minggu. Dan juga ada lainnya. Silakan pilih sesuai dengan penyelenggaraan yang dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya mengenai data menerima BOS. Data menerima BOS ini untuk sekolah negeri datanya dikunci dengan default bersedia menerima BOS. Karena dalam Jukdisbos tidak ada sekolah negeri yang tidak bersedia menerima BOS. Jika memang ada kesalahan di mana di negeri berisi tidak bersedia, maka segera hubungi operator pusat untuk dapat menyesuaikan data tersebut. Namun untuk sekolah swasta diberikan pilihan untuk bersedia menerima BOS atau tidak bersedia menerima BOS. Selanjutnya, kita pilih apakah sekolah sudah memiliki sertifikat atau belum bersertifikat. Selanjutnya, akses internet. Akses internet ini adalah provider yang mendukung internet di sekolah, apakah dari Telkom Speedy atau dari provider yang menyediakan internet melalui modem. Kita bisa pilih di sini provider yang kita gunakan di sekolah. Ada dua pilihan, yaitu akses internet 1 dan akses internet 2 apabila ada alternatif akses internet selain dari yang pertama. Itu adalah untuk pengisian data periodik. Jangan lupa apabila selesai, klik disimpan. Untuk selanjutnya adalah data sanitasi. Data sanitasi ini berisi mengenai data sanitasi di sekolah. Pertama mengenai kecukupan air. Apakah airnya cukup, kurang, atau tidak ada. Apabila cukup, kita pilih cukup. Lalu apakah sekolah memproses air sendiri? Pilih antara iya atau tidak. Apakah sekolah menyediakan air minum untuk siswa? Jika disediakan, pilih disediakan. Jika tidak disediakan, pilih tidak disediakan. Lalu apakah mayoritas siswa membawa air? Maksud di sini adalah membawa air minum. Silahkan apabila banyak yang mayoritas membawa air, pilih ya. Apabila tidak, kita pilih tidak. Lalu sumber air sanitasi. Dari mana kita mendapat sumber air sanitasi? Silahkan pilih sesuai dengan sumber sanitasi yang ada di sekolah. Ketersediaan air sanitasi apabila ada, pilih ada sumber air. Apabila tidak ada, pilih tidak ada. Selanjutnya, jangan lupa untuk disimpan. Kita klik simpan untuk memastikan datanya telah tersimpan. Data selanjutnya adalah data block grant. Seperti yang kita ketahui bersama, data block grant adalah data bantuan yang diterima sekolah. Kita bisa list bantuan yang pernah diterima sekolah. Pertama dari segi namanya, misalkan di sini ada bantuan lab bahasa dan komputer. Tahun kapan, jenis bantuannya apa, sumber dananya dari mana. Kita bisa lihat di sini sumber dananya apakah dari Biro PKLN, Pustekom, Dikti, Dinas Kabupaten, dan lainnya. Atau dari Direktorat SD, SMP, SMA, SMK, PKLK, atau dari P2TK. Kita bisa memilih sesuai dengan sumber dari bantuan tersebut. Besarnya bantuannya berapa, lalu dana pendampingnya berapa, dan peruntukan dananya berapa. Semua data ini ada di berkas penerimaan block grant, jadi kita tidak perlu khawatir. Jadi operator hanya tinggal memindahkan dari berkas block grant ke aplikasi. Selanjutnya adalah data akreditasi. Untuk data akreditasi ini, untuk menambahkan data kita bisa pilih tambah.
Atau mengubah data kita bisa pilih ubah. Misalkan setelah kita tambah akan muncul kolom kosong. Misalkan kita isikan SK akreditasi seperti berikut. Ini untuk tahun 2008, di mana TMT-nya ini tanggal 25 November tahun 2008. Kita klik 25. Kita klik November 2008. Oke, kita pilih tanggal 25. Lalu TST-nya kapan? TST-nya misalkan tadi ada 17 Januari 2015. Pilih tanggal 17. Lalu akreditasinya apa? Mulai dari A, B, C, tidak terakreditasi atau belum terakreditasi. Lalu ada lembaganya, itu hanya satu, ya, BAN-NSM. Apabila selesai kita simpan. Ini juga kita inputkan karena ini sudah tidak berlaku lagi, maka apabila sudah ada SK yang baru, silakan diinputkan juga. Itu untuk akreditasi. Selanjutnya program inklusi. Program inklusi adalah bagi sekolah yang mendapatkan SK pengadaan program inklusi dari provinsi. Jadi sekolah reguler menerima siswa dengan kebutuhan khusus. Nah, apabila ada, pilih tambah. Misalkan melayani kebutuhan khususnya apa? Misalkan ada yang cerdas istimewa. Kita SK-nya misalkan SK inklusi. Contoh saja, misalkan TMT-nya mulai dari Juli 2015. TST-nya misalkan pada 1 Juli 2019 misalkan. Kan seperti itu. Keterangannya bisa diisi atau bisa dikosongkan lalu kita simpan. Apabila terdapat kesalahan inputan data, kita bisa hapus dengan klik hapus. Itu adalah cara penginputan data program inklusi. Selanjutnya adalah layanan khusus. Ini sesuai dengan Permen nomor 72 tahun 2013. Jika ada, silahkan ditambahkan. Jenis layanan khususnya apa, silahkan pilih di sini. Misalkan ada penyelenggaraan sekolah terbuka. SK-nya dituliskan. Misalkan TMT layanan khususnya sudah dari Januari 2010. Kita pilih 2010. TMT layanan khususnya kapan? Misalkan kita pilih Januari tahun 2010. Lalu TMT-nya berakhir di bulan ini, di 1 Agustus 2015. Maka kita simpan. Itu apabila misalkan ada program layanan khusus. Khusus bagi sekolah swasta, terdapat tab yayasan, di mana yayasan ini adalah yayasan yang menaungi sekolah. Di sini sudah ada contoh yayasannya. Misalkan kita inputkan salah satu tambah data yayasan. Misalkan ini yayasan, lalu alamat yayasannya misalkan Jalan Jenderal Sudirman. Lalu RT-nya dan RW-nya, misalkan nama dusunnya tidak ada. Lalu nama desa kelurahannya, misalkan di sini Tanjung Sari. Kecamatannya, lalu kode posnya, lintangnya, bisa tidak tahu, kita kosongkan saja. Nomor telepon, nomor faxnya, lalu emailnya, lalu websitenya misalkan NPWP jika ada, lalu nama pimpinan yayasan misalkan, lalu nomor pendirian yayasan misalkan, tanggal pendirian yayasan, nomor SK Berita Negara. Sudah lengkap semuanya terisi, lalu kita simpan. Nah, maka setelah mengisi yayasan ini, kita bisa mengisi yayasan yang ada di data sekolah yang utama. Kita lihat sudah ada yayasan Nurul Insan yang tadi kita apabila sudah, kita simpan.
Demikian cara pengisian data rinci sekolah.